Hingga saat ini masih ada ratusan warga yang terpaksa mengungsi di Stasiun Manggarai. Kita bergabung dengan Priscilia Claudia. Prisil, jadi bagaimana keadaan para pengungsi saat ini? Ya Silvi, para korban kebakaran masih harus istirahat sementara di area pintu barat Stasiun Manggarai. Seperti inilah kondisinya sejak dini hari. Bahwasanya mereka harus beristirahat secara sederhana dan seadanya. Kalau dilihat di layar kaca Anda, seperti inilah mereka yang harus bahkan tertidur tanpa alas tidur, bahkan mereka hanya punya tikar ataupun kardus dan juga kasur tipis yang selamat dari peristiwa kebakaran. Dan kalau bisa dilihat juga inilah adalah sisa-sisa harta benda yang masih terbawa. Namun kalau kita lihat juga untuk para korban ini masih menunggu untuk dievakuasi ke posko ataupun tenda pengungsian yang lebih nyaman. Hingga saat ini kami juga memantau untuk bantuan yang didistribusikan. Menurut penuturan para korban ini belum didistribusikan kebutuhan baik makanan, obat-obatan, namun terkait dengan kesehatan sudah ada posko kesehatan sementara yang dibangun oleh Puskesmas Tebet dan juga ada ambulans berikut dengan petugas kesehatan yang berjaga untuk melayani para korban. Kembali lagi kepada bantuan dan juga kebutuhan para korban, bahwasanya selain tadi posko untuk mereka bisa beristirahat lebih nyaman, para korban juga ini meminta untuk bantuan kebutuhan anak-anak dan juga lansia ini dapat dipenuhi oleh pemerintah setempat ataupun petugas. Kalau dilihat di layar kaca memang kebanyakan pengungsi yang juga beristirahat sementara di Stasiun Manggarai ini adalah lansia, anak-anak dan juga perempuan. Sehingga kebanyakan mereka ini memenuhi kebutuhannya baik itu untuk popok, pampers anak-anak dan juga kebutuhan lansia ini juga masih belum didapatkan. Dan sementara itu informasi yang kami dapatkan untuk nantinya tenda pengungsian akan ada sekitar 2 tenda dengan kapasitas yang cukup besar yaitu 300 orang yang akan dibangun di area permukiman yang terbakar. Kemudian juga nanti pemerintah setempat dan juga petugas gabungan juga akan membuka area-area yang aman menjadi pengungsian. Seperti tadi kami juga mendapatkan informasi di Pasaraya nantinya akan ada area yang dibuka, kemudian juga sekolah dan juga nanti area-area seperti toko, pergudangan ataupun perkantoran yang tidak digunakan sehingga para korban ini nantinya bisa dipindahkan ke tempat yang lebih aman sekaligus menunggu untuk proses dari permukiman yang terbakar ini bisa selesai dilakukan pendinginan maupun proses evakuasi oleh para petugas. Sementara demikian, Silvi kembali ada di studio.